Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 18210-286. Di sini saya melakukan kegiatan KKN mandiri di desa saya sendiri, yaitu Desa Karimekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Di Kampung Sintok, RT 4 RW 2. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan observasi dan wawancara kepada 3 keluarga mengenai pendampingan orang tua pada pembelajaran di masa pandemi. Nah, untuk keluarga yang pertama kita akan menuju keluarga Bapak Adit yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Kebetulan kita tetanggaan dan juga keluarga terdekat. Kita langsung menuju rumah Bapak Adit untuk melakukan wawancara dan observasi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Rosita. Perkenalkan, saya Ambarwati, mahasiswa IKIP Sidoarjo. Ingin menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran daring. Apakah Ibu memiliki anak yang masih sekolah? Sampai kelas berapa, Bu? Kelas 3 SD. Selama di sekolah bagaimana Bu proses pembelajarannya? Pembelajaran di sekolah itu melalui tulis dan daring. Kalau pembelajaran daring biasanya menggunakan media apa, Bu? Apakah tidak ada aplikasi lain selain WhatsApp? Tidak ada. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan media WhatsApp, Bu? Itu ibu gurunya yang ngasih pembelajaran di WhatsApp. Lalu anak kerjakan di rumah, banyak dibantu sama orang tuanya. Nah, pembelajaran di rumah itu yang pintarnya bukan anaknya, malah ibunya. Di rumah itu kita masih pelajaran pada ibu tuanya. Terus kalau kita kerjakan di rumah, itu langsung dikirim lagi ke aplikasi WhatsApp itu pribadi nomor gurunya. Sebenarnya, Bu, pembelajaran daring itu banyak menggunakan medianya. Tidak hanya cuma WhatsApp aja, ada melalui aplikasi Zoom. Nah, kalau Zoom itu biasanya menggunakan tatap muka tetapi lewat virtual. Selama proses pembelajaran daring, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Kendalanya kalau belajar di rumah itu anaknya banyak bermainnya dibanding belajarnya. Kalau sudah ada tugas tuh selalu ditunda-tunda, nanti ketinggalan. Kalau di sekolah tuh belajar di sekolah tuh anaknya langsung mengajar, anaknya langsung nurut. Beda kalau di rumah. Di rumah tuh anaknya suka malas-malasan. Kalau di sekolah tuh anaknya nurut aja sama gurunya gitu. Ini untuk masukan aja ya, Bu, ketika menghadapi kesulitan di pembelajaran di masa pandemi ini. Kita sebagai orang tua harus lebih sabar menghadapi anak, karena ternyata mendidik anak itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu, ketika pembelajaran di rumah diharapkan ibu bisa membimbing anaknya tanpa dipaksa, karena biasanya anak kelas 3 SD itu, Bu, masih suka bermain, jadi harus dibimbing, diawasi sedemikian rupa gitu. Harus kita yang pintar-pintar nyari cara supaya anak bisa belajar di rumah. Bagaimana harapan Ibu untuk pembelajaran kedepannya agar lebih baik? Harapannya itu untuk sekarang bisa tatap muka, bisa normal kembali, dan anak-anakku sudah bosan berada di rumah, ingin belajar langsung di sekolah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kita. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu.
observasi dan wawancara ke keluarga yang pertama, kita lanjut melakukan observasi dan wawancara ke keluarga yang kedua, yaitu keluarga Bapak Ence. Langsung aja kita menuju rumahnya sekarang. Bagaimana kabarnya, Bu? Boleh tahu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya Ambarwati, mahasiswa IKIP Siliwangi, ingin menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran daring. Apakah Ibu memiliki anak yang masih sekolah? Kelas berapa, Bu? Yang satu kelas 1 SMA, yang satu SD kelas 3. Bagaimana proses pembelajaran selama di sekolah, Bu? Pembelajaran luring dan daring. Kalau untuk pembelajaran daring, biasanya menggunakan media apa, Bu? Media WA. Bagaimana proses pembelajaran daring melalui WhatsApp, Bu? Kalau saya dikirimin tugas dari guru dikerjakan lewat WA, lalu sudah dikerjakan dikirimkan lagi lewat grup. Di foto atau di video, Bu? Di foto. Nah, sebenarnya, Bu, untuk pembelajaran daring itu tidak hanya menggunakan aplikasi WA saja, tapi ada juga yang melalui aplikasi Zoom. Kalau aplikasi Zoom biasanya tetap buka melalui virtual. Selama proses pembelajaran daring, kendala apa aja yang dihadapi Ibu selama pembelajaran daring? Kendalanya saya kan punya anak saya. Kalau bentrok tugas, yang satu dipakai, yang satu belajar, yang satu susah main dulu. Kalau ada kesempatan pinjam sama saudara terdekat. Apa harapan Ibu untuk pembelajaran kedepannya agar lebih baik? Harapan saya ingin seperti biasa, kembali seperti normal, masuk sekolah, karena anak-anak sudah rindu sama teman-teman, sudah bosan diam di rumah, ingin sekolah normal seperti biasanya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Melakukan wawancara dan observasi kepada keluarga kedua, kita akan menuju ke keluarga yang ketiga, yaitu keluarga Bapak Rustandi, yang kebetulan lokasinya itu tidak jauh dari lokasi yang kedua, namun lumayan lebih jauh, sekitar 500 meter. Kita sekarang menuju lokasi rumahnya. Langsung aja kita mulai wawancara dan observasinya ke keluarga yang ketiga.
Bagaimana kabarnya Bu? Boleh tahu dengan Ibu siapa? Apakah Ibu memiliki anak yang masih sekolah? Memiliki satu Kelas berapa Bu? kelas 8. Apa proses pembelajaran di sekolah seperti apa Bu? Daring. Untuk pembelajaran daring biasanya menggunakan media apa Bu? WhatsApp. Tidak ada aplikasi lain selain WhatsApp? Untuk sekarang sih belum. Ada. Ya, tapi kedepannya ada rencana memakai aplikasi Zoom. Apakah Ibu sudah mengetahui aplikasi Zoom? Belum sih. Nah, kalau aplikasi Zoom itu adalah aplikasi di mana kita bisa tatap muka tetapi secara virtual. Nah, biasanya kalau pembelajaran daring apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Ada. Apa aja Bu kira-kira? Yang pertama itu anak suka males-malesan ya kalau belajar dari. Untuk yang kedua itu biasanya dari masalah kuota ya. Terkadang kan ekonomi kita untuk sekarang kesulitan. Jadi untuk membeli kuota pun itu masih berpikir panjang gitu. Kalau dibeli kuota kita kekurangan untuk makan karena kan suami juga kerjanya untuk sekarang di WFH. Apa harapan Ibu untuk pembelajaran kedepannya agar lebih baik? Kalau untuk harapan sih semoga COVID ini segera berakhir ya, agar sekolah itu berjalan dengan lancar sesuai itu biasanya. Jadi Ibu untuk kedepannya semoga COVID ini segera berakhir agar sekolah kembali normal. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara ke 3 keluarga, kita akan membantu anak-anak dalam pembelajaran daring. Kebetulan anak-anak sedang bekerja kelompok di salah satu rumah untuk mengerjakan pembelajaran daring bersama-sama. Assalamualaikum. Lagi pada ngapain nih? Belajar. Ada tugas dari sekolah? Ada. Lagi pada ngerjain tugas apa ini? Bahasa Indonesia. Boleh teteh bantu? Boleh. Kalau tugasnya apa yang kurang dimengerti, Dek? Kalau ini ngerjainnya gimana? Kalau ini kan di sini ada tanda centang. Nah, ini tuh tentang subtemanya tuh bermain di rumah teman. Jadi kita kalau misalkan ada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, berarti kalau benar berarti dicentang ya. Nah, ada 2 pilihan ini tuh, ada dua sikap. Yang pertama sikap menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalau di dalam singkatnya mah kan ada yang sopan, ada yang tidak kayak gitu. Nah, kalau Teteh kasih contoh ya, satu ya. Menyapa dengan senyum itu kira-kira sesuai aturan atau tidak? Sesuai aturan. Berarti yang dicentang yang sebelah sini. Nah, kalau misalkan ada yang tidak sesuai aturan, itu bukan di cara ngisinya bukan dicentang, tapi disilang. Silang sama centang. Nah, coba yang nomor yang pertama itu di checklist dulu, dicentang dulu.